Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube-nya DPMath. Masih bersama Kak Ovi di sini. Kita akan bahas materi tentang persamaan logaritma. Oke, ini untuk materi matematika peminatan ya, untuk yang sekarang berada di kelas 10. Kita akan bahas apa saja bentuk-bentuk persamaan logaritma yang 6 macam itu, lalu contoh soalnya per bentuk, soal latihan, dan apa trik-trik untuk mengerjakan persamaan logaritma. Tapi sebelum kakak lanjut, jangan lupa di subscribe dulu, like, dan share juga video ini, bermanfaat juga untuk orang lain. Oke, terima kasih untuk yang sudah subscribe. Terima kasih atas dukungan dan supportnya. Semoga channel ini bisa terus berkembang dan terus memberikan video-video terbaru yang lebih bagus tentunya. Oke, kita akan mulai dengan persamaan logaritma. Untuk persamaan logaritma, kita akan lihat apa saja bentuk-bentuknya. Yang pertama adalah untuk bentuk yang pertama, bentuk yang pertama itu adalah A, basisnya ya, A log fx itu sama dengan A log P. Ini untuk yang pertama. Jadi untuk bentuk yang pertama ini, kalau kita lihat basisnya ruas kiri kanan sama-sama A. Lalu perbedaannya di sini adalah bentuk bilangan pokoknya atau numerusnya. Numerusnya yang sebelah kiri itu berupa fx, di sebelah kanan itu berupa p. Atau sebuah bilangan ya, sebuah konstanta. Nah, apa syaratnya di sini? Syarat di sini, kalau syarat numerus kita tahu ya, ini udah kakak bahas di video sebelumnya tentang logaritma, bahwa basis itu tidak boleh sama dengan 1 dan harus positif. Itu syarat untuk basis. Tapi untuk fx, di sini fx-nya itu harus positif. Jadi persyaratannya di sini adalah fx positif. Kalau positif kita tulisnya besar dari 0. Maka fx, maka fx-nya itu sama dengan p. Nah gitu. Jadi sebenarnya kayak gini aja sih. Kalau udah sama-sama A log kiri kanan, ini bisa ditewaskan, tewas berarti fx-nya sama dengan p. Gampang aja. Kita coba lihat contoh soal. Contoh soal. Oke. Nah, contohnya kita akan menentukan himpunan penyelesaian atau penyelesaian dari persamaan. Oke, kakak ambil satu soal aja dulu. 5 log 3x kurang 2 itu sama dengan 2. Nah, ini kita akan tentukan penyelesaian dari bentuk persamaan ini ya. Jadi kenapa berbeda bentuk Kak dari bentuk yang pertama diberikan? Ini kan kiri kanannya itu A log, sementara ini masih berupa bilangan yaitu 2 gitu ya. Tidak berbentuk logaritma. Nah, caranya kita ubah ke bentuk logaritma. Jadi ini sebenarnya ada 2 penyelesaian. Ada 2 penyelesaian ya. Nah, kita coba selesaikan. Jadi 5 log 3x kurang 2 itu kan seharusnya sama dengan 2. Kita akan samakan dengan bentuk yang kiri, yaitu 5 log. 5 log berapa yang supaya hasilnya itu 2. Jadi ya udah 5 log 5 tapi pangkat 2. 5 log 5 itu kan 1, 2-nya kan turun ya. Masih ingat sifatnya?
2-nya turun ke depan. Jadi 5 log 5 itu 1, tidak mengubah bentuk dari soal yang diberikan. Oke, kalau sudah sama, kita bisa tewaskan. Ini bentuknya bisa tewas gitu. Nah, ini maksud kakak. Jadi kan fx sama dengan si P. Ini dia yang fx. Nah, yang P-nya itu ini. Maka 3x kurang 2 itu nilainya sama dengan 5 kuadrat. Oke, kita selesaikan bentuk ini udah easy nih. 5 kuadrat 25. 25 ini pindah negatifnya ke kanan jadi positif. Jadi ditambah 2. 25 tambah 2 berarti 27. Ini untuk 3x, berarti x-nya saja nilainya 27 bagi 3 adalah 9. Nah, adik-adik harus perhatikan dulu persyaratan tadi, fx itu harus positif. Ini dia syaratnya, fx itu harus positif. Kan ini ya tadi ya. Ini penting sekali nih, karena tidak semua penyelesaian, belum tentu semua penyelesaian itu, belum tentu semua nilai X yang kita dapatkan itu adalah penyelesaian dari persamaan yang diminta. Jadi kita cek dan recheck dulu. Syarat ini ya, syarat numerusnya. Syarat numerus berarti si numerusnya fx-nya adalah 3x kurang 2. 3x kurang 2 yang ini harus positif, besar dari 0. Berarti 3x besar dari negatif 2 pindah ke kanan jadi positif 2. Ini 3x supaya jadi 1x berarti sama-sama dibagi 3 ruas kiri kanan ya. Berarti x-nya lebih besar dari 2/3. Apakah 2/3 itu besar dari 0? Iya, memenuhi. Berarti persyaratannya memenuhi, maka bisa kita simpulkan penyelesaiannya adalah penyelesaian persamaan tersebut x-nya sama dengan 9. Nah, itu dia. Jadi X yang ini memenuhi karena syarat numerusnya sudah dipenuhi juga. Ini untuk bentuk persamaan logaritma yang pertama. Oke, bentuk kedua dari persamaan logaritma adalah A log fx itu sama dengan A log gx. Perbedaan dari bentuk yang tadi adalah, kalau tadi kan kiri kanan itu numerusnya berbeda. Kalau ini udah sama-sama fungsi. Kalau tadi kan di sininya P ya. Nah, jadi persyaratan yang harus kita kenali itu adalah fx itu harus positif. Fx-nya harus besar dari 0, gx-nya juga harus positif, besar dari 0. Nah, apa sifat yang bentuknya? Jadi kalau ini udah sama ya, ruas kiri kanan udah sama-sama A log, maka fx itu akan sama nilainya dengan gx. Nah, ini akibatnya ya. Akibat dari sifat yang tadi. Sifatnya. Oke. Jadi kita lihat contoh soal. Contohnya, kakak ambil bentuknya adalah 3 log 4x tambah 3. 4x tambah 3 sama dengan 3 log x ditambah 18. Nah, sekarang kalau kita lihat ini kan udah sama ya kiri kanannya. Dan 3-nya basisnya juga memenuhi, basisnya lebih dari 0 dan bukan 1. Maka ini bisa kayak gini loh, Dek. Berarti kan tinggal 4x tambah 3 sama dengan x tambah 18 gitu ya. Kita coba selesaikan.
Jadi 4x ditambah 3 itu sama dengan x tambah 18. Gitu ya. Ini dia yang fx tadi. Ini yang fx. Ini yang gx. Nah, kita akan gunakan sifat yang kita dapatkan tadi ya. Maka penyelesaiannya kita ambil yang sesuku. 4x, di sini ada x, berarti 4x dikurang x, negatif jadinya ya kalau pindah ruas. Terus ini 18, 3-nya pindah ke kanan jadi negatif 3. 4 dikurang 1 berarti 3x sama dengan 15. Maka x-nya kita dapatkan adalah 5. Cuman satu ya penyelesaian kita, tapi kita harus cross check dulu. Cek dan recheck dulu ya. Kita cek syarat numerusnya apakah memenuhi. Nah, untuk syarat numerusnya fx-nya tadi harus lebih besar dari 0. Fx-nya kan ini ya, 4x tambah 3. Berarti fx besar dari 0, 4x ditambah 3 harus lebih besar dari 0. Lalu 4x ini pindah ke kanan jadi negatif 3. X-nya lebih dari negatif 3/4. Nah, sekarang kita lihat apakah 5 ini lebih besar dari negatif 3/4. Harus lebih besar. Jadi kalau di garis bilangan tuh ya. Jadi maksudnya begini deh. Ini dia yang negatif 3/4. Di sini 0 kan ya. Yang 5 itu anggaplah di sini dia semakin ke kanan ya. Di sini 5. Kan x penyelesaiannya itu harus lebih besar daripada negatif 3/4. Apakah 5 itu termasuk besar dari negatif 3/4? Iya, berarti 5 memenuhi untuk syarat numerus yang pertama. Paham ya? Ini yang pertama. Kita lihat yang kedua, syarat numerusnya untuk gx. Gx itu harus lebih besar juga dari 0. Gx yang ini ya, berarti x plus 18 lebih dari 0, berarti x-nya lebih dari negatif 18. Nah, kayak gitu juga tuh kalau di garis bilangan. Ini untuk adik-adik ketahui ya. Ini misalnya negatif 18. Di sini 0 dan di sini 5 nih. Nah, negatif 18 kan kalau besar katanya kan ke kanan ya. Berarti penyelesaiannya ke kanan. Apakah 5 itu termasuk penyelesaian dari x yang lebih besar daripada negatif 18? Iya, jadi 5 ini memenuhi untuk persyaratan numerus yang pertama dan yang kedua. Maka bisa kita simpulkan, maka kita dapatkan penyelesaian dari persamaan logaritma x-nya sama dengan 5. Nah gitu. Jadi hati-hati dalam ngecek syarat numerus gitu ya. Kita lihat sifat yang ketiga. Oke, kita lihat sifat yang ketiga dari persamaan logaritma. Nah, sekarang basisnya berbeda. Yang ruas kiri kanan basisnya AB, ini yang sebelah kiri A, yang di sini B, tapi bilangan pokoknya atau numerusnya sama-sama fx. Nah, persyaratannya kalau untuk basis seperti yang kita ketahui ya, bentuk umumnya ya. Jadi A dan B itu A sama B itu harus positif, berarti besar dari 0. Lalu persyaratannya lagi A sama B itu tidak boleh sama dengan 1. Ini bentuk umum aja. Nah, akibatnya apa kalau bentuknya seperti itu? Akibatnya fx itu, maka fx-nya sama dengan 1. Kan
kemarin log 1 itu nilainya 0 gitu ya. Ini log 1, ini juga log 1. Kalau 1, 0 sama dengan 0, berarti makanya bisa dibuat persamaan dalam bentuk itu, sehingga mengakibatkan jika bentuk yang kita temukan itu adalah A log fx sama dengan B log fx juga, maka efeknya itu harus 1. Nah, kita lihat contoh soal ya. Contohnya, tentukanlah penyelesaian persamaan berikut. Persamaannya adalah 1/3 log, kita ambil misalkan x tambah 5 ini sama dengan 3 log x tambah 5. Oke, kalau kita lihat nih penyelesaian untuk ini ya, jenis bentuk persamaannya ini sepertiga, yang ini 3 sama ya, berbeda gitu. Sementara ini fx, nah yang ini juga fx, karena sama-sama x tambah 5. Maka penyelesaian untuk bentuk ini kita bisa selesaikan dengan fx yang nilainya sama dengan 1. Kita substitusi aja. Fx-nya itu adalah x ditambah 5. Nilainya sama dengan 1. Maka x-nya sama dengan 1 dikurang 5 adalah negatif 4. Kan 5-nya pindah ke kanan jadi negatif. Gitu. X-nya sama dengan negatif 4. Nah, kita coba lihat di syarat numerus ya. Jangan lupa untuk ngecek syarat numerusnya. Syarat numerus. Nah, syarat numerus kan di sini fx-nya kan, fx itu harus besar dari 0, harus positif. Fx kita kan x tambah 5 tuh. X tambah 5 lebih besar dari 0, berarti x-nya lebih besar dari negatif 5. Kalau kita pindahin ke garis bilangan, di sini dia misalkan dia negatif 5 nih. Sementara penyelesaian kita itu adalah negatif 4. Gitu ya. Besar dari negatif 5. Kalau besar berarti daerahnya ke kanan. Ini penyelesaiannya ya. Harusnya HP-nya di sini. Tapi kan yang kita Nah, kalau kita lihat ke garis bilangan, ini dia negatif 5. Harusnya bulat kosong ya. Negatif 5 di sini. Oke, negatif 4, negatif 2, negatif 3, negatif 2, terus negatif 1 kan semakin ke kanan dia ya. Negatif 4 itu lebih besar daripada negatif 5. Ini dia negatif 4. Sementara X-nya itu lebih besar daripada negatif 5. Kalau besar berarti ke kanan penyelesaiannya. Apakah negatif 4 ini termasuk ke dalam daerah penyelesaian X lebih besar daripada negatif 5? Ya, masuk ya. Maka kita bisa simpulkan bahwa penyelesaian untuk persamaan ini adalah X sama dengan negatif 4. Itu memenuhi bentuknya. Oke, ini adalah bentuk dari persamaan logaritma yang ketiga. Kita lihat yang berikutnya, keempat. Bentuk keempat persamaan logaritma hx log fx itu sama dengan hx log gx. Nah, di sini kan kalau kita lihat ini basisnya itu adalah hx. Yang mana kalau kita tahu hx itu untuk basis persyaratannya adalah positif. Lalu basis itu tidak boleh sama dengan 1.
1. Itu untuk persyaratan basis ya. Lalu untuk persyaratan numerus, nah fx-nya itu harus positif. Fx, gx-nya juga gitu ya. Jadi gabung aja, harus positif. Bisa dari 0. Maka kalau keluar bentuk yang seperti ini, akibatnya adalah fx itu sama dengan gx. Nah, kita lihat contoh soal. Nah, untuk contoh soal, kita misalkan punya bentuk 2x kurang 3 log 3x kurang 1 sama dengan 2x kurang 3 log x tambah 2. Nah, kalau ini kan untuk menentukan penyelesaian dari persamaan ini, kita lihat dulu identifikasi di sini 2x kurang 3 sama ya. Berarti ini adalah si hx-nya. Ini dia si hx, ini juga hx ya. Ini juga hx, ini si fx. Dan ini si gx. Nah, akibatnya tadi kan fx itu sama dengan gx ya. Maka kalau fx sama dengan gx, maka kita bisa ambil 3x kurang 1 itu sama dengan x tambah 2. Kita ambil yang sejenis, berarti 3x dikurang x, 2x. Nah, langsung aja di sini ya. 3x dikurang x, 2x. 2 ditambah 1, 3. Berarti kita punya penyelesaian untuk x sama dengan 3 per 2. Ini dia untuk x kita. X-nya sama dengan 3 per 2. Berikutnya, kita lihat persyaratannya itu apakah memenuhi atau tidak. Syarat numerus. Syarat numerusnya ya, tetap harus dicek nih untuk yang si fx dulu. Tadi kan fx itu harus positif. 3x dikurang 1 harus besar dia bisa dari 0. Sementara ini penyelesaiannya 1, berarti x-nya besar dari 1 per 3. Nah, x-nya besar dari 1 per 3. Kita lihat apakah 1 per 3 itu apakah 3 per 2 3 per 2 itu lebih besar daripada 1 per 3. Nah, kan kita mau cek kayak gitu ya. Apakah 3 per 2 itu lebih besar daripada 1 per 3? Caranya kita kali silang aja ya. 3 kali 3, nih 3 kali 3, 9. 2 kali 1, 2. Apakah 9 lebih besar daripada 2? Iya, maka benar bahwa 3 per 2 itu lebih besar daripada 1 per 3. Ini syaratnya terpenuhi. Nah, kita lihat lagi syarat numerus yang kedua. Syarat numerus yang kedua yaitu numerus yang si gx-nya harus besar dari 0. Gx-nya kan ini ya, x tambah 2 besar dari 0. Berarti x besar dari negatif 2. Ini aja negatif, sementara x kita itu positif ya, 1,5 ya, 3 per 2. Jadi otomatis x-nya ini pasti memenuhi. Nah, maka penyelesaian persamaan ini, penyelesaian dari persamaan ini adalah x sama dengan 3 per
3/2 gitu. Jangan sampai ada yang ambilnya X-nya sama dengan -2 ya, sama dengan 1/3 ya. Ini terpenuhi juga. Terpenuhi. Nah, gitu. Jadi kita hanya ngecek nih, tugas kita di syarat nomor rules ini hanya ngecek apakah X sama dengan 3/2 ini memenuhi ke bentuk persamaan. Oke, ini bentuk yang keempat. Kita lanjut bentuk yang kelima. Oke, baik. Kita lanjut bentuk dari persamaan logaritma yang kelima. Fx log Hx sama dengan Gx log Hx. Nah, kalau kita lihat di sini kan Hx-nya sama ya. Bilangan pokoknya sama atau nomor rules-nya sama, sementara basisnya berbeda. Nah, kalau ada bentuk yang seperti ini, maka kalau kita tahu kan persyaratan untuk basis itu harus positif ya. Fx-nya, si Gx-nya itu harus besar dari 0. Lalu syarat lainnya Fx-nya, Gx-nya itu tidak boleh sama dengan 1 gitu ya. Nah, kalau untuk syarat nomor rules Fx Hx-nya itu harus besar dari 1. Untuk syarat besar dari 0, sorry. Untuk Hx-nya itu besar dari 0. Nah, maka dari bentuk seperti ini, maka jadi kayak ini log Hx-nya tewas, ini log Hx-nya tewas, maka Fx sama dengan Gx. Fx sama dengan Gx. Nah, itu bentuk yang kita punya. Jadi bentuk yang kelima ini, akibat dari bentuk ini adalah Fx sama dengan Gx. Oke. Kita lihat soal ya, kita coba soalnya. Ini Fx sama dengan Gx. Contoh. Tentukan penyelesaian dari persamaan logaritma. Persamaan logaritma bentuknya 2x kurang 5 log x tambah 3 sama dengan x kurang x tambah 1 log x tambah 3. Nah, kalau kita lihat nih identifikasi 2x kurang 5 ini adalah si Fx, yang ini bentuk Gx. Ini karena sama, berarti ini adalah yang si Hx. Nah, kita akan coba jawab. Akibat dari bentuk ini kan Fx sama dengan Gx. Nah, jadi sebenarnya ini tuh ini tewas log x tambah 3, log x tambah 3 gitu deh. Jadi apa nih namanya, basisnya sama. Jadi yang basis 2x si Fx itu sama dengan si Gx. Bentuk yang 2x kurang 5 sama dengan x tambah 1. Nah, kita selesaikan. Berarti 2x dikurang x adalah x. Ini 1 ditambah 5 berarti 6. Nah, kita punya bentuk x itu sama dengan 6. Gitu ya. X-nya sama dengan 6. Tapi harus cek dulu syarat numerusnya. Oke, untuk syarat numerus. Syarat numerusnya ya. Kan Hx-nya sama ya, jadi kita cek untuk si Hx, yaitu Hx harus lebih besar daripada 0. Nah,
Hx kita di sini adalah X tambah 3. Berarti X tambah 3 besar dari 0, X-nya lebih besar daripada negatif 3. Apakah 6 ini besar daripada negatif 3? Ya, berarti ini memenuhi ya. Oke, berarti penyelesaian kita adalah X sama dengan 6. Gitu. Jadi, penyelesaian kita penyelesaian dari persamaan ini adalah X sama dengan 6. Nah, ini cukup untuk bentuk yang kelima. Nah, ini jadi yang harus ada diperhatikan itu adalah hati-hati dalam syarat numerus gitu, karena nggak semua penyelesaian, semua nilai X itu adalah penyelesaian dari persamaan logaritma. Oke, ini adalah bentuk dari persamaan logaritma yang terakhir ya, yang keenam. Bentuknya itu sudah berupa persamaan. Nah, tapi persamaannya dalam bentuk logaritma. Persamaan kuadrat gitu maksud kakak ya. Jadi, A dikali A log X dipangkatkan 2 ditambah B dikali A log X ditambah C sama dengan 0. Nah, kita bisa menyelesaikan ini dengan melakukan pemisalan. Kita misalkan A log X itu dengan sebuah variabel, misalkan dengan P. Boleh gitu ya. Jadi nanti kita selesaikan, lalu kita selesaikan dengan pemfaktoran. Nah, gitu. Kita lihat contoh soal. Oke, kakak berikan satu contoh soal di sini. Contoh, tentukanlah penyelesaian dari bentuk persamaan logaritma berikut. Singkat aja. Oke. Bentuknya adalah 2 log kuadrat X gitu. Dikurangi dengan 2 log X pangkat 3. Kita kurangi dengan 4. Nilainya sama dengan 0. Oke, kita akan coba jawab, tapi sebelumnya perhatikan dulu untuk aturan penulisan. Kalau 2 log X kuadrat itu tidak sama ya dengan 2 log kuadrat X. Kalau ini yang kuadrat milik X. Sementara kalau kuadratnya itu dekat log, berarti yang kuadrat ini milik log. Atau ini boleh kita tulis 2 log X dikuadratkan. Kalau ini pangkatnya adalah milik X. Itu ya, harus diperhatikan. Ya. Jadi, untuk bentuk ini 2 log X-nya ya, kita misalkan aja dulu. Kita misalkan, misal 2 log X itu adalah P. Karena di sini lognya kuadrat, berarti persamaan kita menjadi P pangkat 2. 2 log X pangkat 3. Pangkatnya ini milik numerus. Boleh turun dong berdasarkan sifat. Boleh ya. Dikurangi 3 dikali. Kan sisa 2 log X. 2 log X kita kan tadi si P. Berarti 3 kali P. Dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini kan bentuknya sudah persamaan kuadrat. Oke. Dikali hasilnya negatif 4, dijumlah hasilnya negatif 3. Berarti kita faktor.
ini. Jadi yang satu negatif 4, satu lagi positif 1. Karena negatif 4 dikali 1 itu negatif 4. Negatif 4 ditambah 1 adalah negatif 3. Maka kita dapatkan di sini P sama dengan 4. Lalu yang di sini P-nya sama dengan negatif 1. Nah, kan tadi P-nya masih berupa pemisalan ya. Kita kembalikan lagi. Jadi, kalau kita kembalikan ke bentuk logaritma, bentuknya akan menjadi 2 log X itu sama dengan 4. Nih ya. Kan kita ingat sifat logaritma A log B sama dengan C. Maka perpangkatannya adalah A pangkat C sama dengan B. Atas pangkat kanan sama dengan tengah. Atau kiri pangkat kanan sama dengan tengah. 2 pangkat 4 sama dengan X. Berarti X kita adalah 16. Lanjut yang ini 2 log X sama dengan min 1. Berarti 2 kiri pangkat kanan sama dengan X. Jadi yang pangkat negatif ini bukan pangkat negatif, bukan berarti nilainya negatif ya, tapi jadi pecahan 1/2. Ini nilai X-nya yang kita dapatkan. Maka kita lihat dulu nih, X-nya kan 16 sama setengah ya. Cek lagi, hati-hati. Di sini kan log X. X itu kan numerus ya. Nah, syarat numerus itu harus terpenuhi. Syarat numerusnya adalah X itu besar dari 0. Harus positif. Apakah setengah dan 16 itu positif? Iya, berarti himpunan penyelesaian kita itu, kita dapat nilai X-nya setengah dan juga 16. Gitu. Easy. Sangat gampang. Asalkan kita juga tahu nih bentuk sifatnya. Ini tambahan ya. Kurang aja biar kelihatan perbedaannya. Nah, ini untuk sifat ke-6 dari bentuk ke-6 dari persamaan logaritma. Oke, terakhir kakak yang memberikan 2 latihan soal dan juga akan kita bahas. Ini soal yang udah cakupan ya, bisa kita sebut begitu, cakupan, dan gimana cara penyelesaiannya kita akan bahas bersama. Soal yang pertama, kita akan menentukan nilai X yang memenuhi persamaan 3 log ya. Kita coba jawab. Nah, nilai yang memenuhi itu bentuk yang pertama 3 log ini ya, 3 log sebuah fungsi dikurangi 3 log fungsi lagi sama dengan 1. Nah, ini karena basisnya sama, tandanya pengurangan, berarti operasinya adalah pembagian. Itu ya, masih ingat nggak sifatnya? A log B per C gitu. Ini kan sama dengan A log B dikurang A log C. Jadi ini dari kanan ke kiri. Bentuk kita ini dari kanan ke kiri. Ini yang A log B dikurang A log C. Berarti jadinya A log B per C. Nah, berarti boleh kita tulis 3 log 2x tambah 5 per 4x kurang 1. Nih, sama dengan 1. Nah, untuk bentuk ini, untuk penyelesaian berikutnya, sebenarnya ini kita bisa selesaikan dengan 2 cara. Yang pertama dengan bentuknya, yang kedua dengan bentuk yang kita ubah ke A log B sama dengan C, maka akan menjadi A pangkat C sama dengan B. Itu ya.
Bisa kita coba ubah ke bentuk yang ini. Berarti 3 pangkat 1 sama dengan 2x tambah 5 per 4x kurang 1. Ini ya, di kiri pangkat kanan sama dengan tengah. Ini untuk penyelesaiannya kita kali silang aja. 3 dikali 4x kurang 1 sama dengan 2x tambah 5. 3 kali 4, 12x. 3 kali min 1, min 3. Sama dengan 2x tambah 5. 12x dikurang 2x. 12 kurang 2, ya udah 10. 5 tambah 3, 8. Berarti x kita adalah 8 per 10. Atau sederhananya adalah 4 per 5. Oke, itu nilai X kita yang memenuhi gitu ya. X kita adalah 4 per 5. Kita lihat dulu apakah dia memenuhi ke persyaratan gitu ya, syarat numerusnya. Syarat numerus. Syarat numerus yang pertama adalah 2x tambah 5 itu harus besar dari 0. Berarti 2x besar dari negatif 5, x-nya besar dari negatif 5 per 2. Ini negatif ya. Karena dia besar, apakah 4 per 5 itu berada di dalam penyelesaian 5 per 2? Ini dia yang negatif 5 per 2. Sementara 4 per 5 positif kan ke kanan ya daerahnya. Karena dia daerahnya itu besar berarti ke kanan. Dan 4 per 5 itu berada dalam penyelesaiannya. Berarti untuk syarat numerus yang pertama memenuhi. Kita lihat yang kedua, syarat numerusnya adalah 4x kurang 1. 4x kurang 1 besar dari 0. Berarti 4x besar dari 1. X-nya besar dari 1 per 4. Kita akan cek apakah 4 per 5 ini besar dari 1 per 4. 4 per 5 besar dari 1 per 4. Kali silang aja ya. 4 kali 4, 16. 5 kali 1, 5. Berarti 16 besar dari 5. Benar ya? Berarti ini juga memenuhi. Maka himpunan penyelesaian kita itu adalah 4 per 5 gitu. Itu untuk soal yang pertama. Terakhir, soal kedua, jika 5 log x kuadrat dikurang 4x dikurang 6 sama dengan 5 log 3 mempunyai penyelesaian x1 dan x2. Berarti penyelesaiannya ada 2 gitu katanya ya. Maka nilai x1 ditambah x2 adalah. Nah, kalau kita lihat nih untuk soal yang kedua ini, basisnya sama-sama 5. Kalau basisnya sama, ini boleh dicoret. Bersisa numerusnya. Berarti x kuadrat dikurang 4x dikurang 6 itu sama dengan 3. Masih ingat ya tentunya sifat yang tadi. Berarti x kuadrat dikurang 4x kurang 6 kurang 3 berarti kurang 9 sama dengan 0. Katanya mempunyai penyelesaian yaitu penyelesaiannya adalah x1 dan x2. Yang ditanya itu adalah nilai x1 ditambah x2. Ada deh masih ingat nggak materi dari persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat.
persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu kan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Kalau ditanya jika penyelesaian dari bentuk ini itu adalah x1 dan x2, maka nilai dari x1 ditambah x2 itu rumusnya adalah min b per a. Ini rumusnya. Lalu yang kedua, kalau ditanya x1 dikali x2, rumusnya adalah c per a ya. Ini just to know aja untuk diingat lagi. A kita 1 nih, A nya 1, B nya min 4, C nya min 9. Berarti min dari min 4 adalah positif 4. A nya 1 berarti 4 bagi 1 4. Maka terjawab pertanyaan, nilai x1 tambah x2 kita adalah 4. Jadi kita dapat penyelesaian, himpunan penyelesaian kita itu untuk x sama dengan 4. Gitu ya. Nah, ini dia latihan soal dan juga pembahasan untuk video kali ini tentang persamaan logaritma. Nanti akan bikin khusus untuk soal-soal dan pembahasan khususnya logaritma sama persamaannya nanti ya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih adik-adik yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga video ini membantu adik-adik untuk memahami materi khususnya tentang persamaan logaritma. Oke, stay tune terus untuk channel YouTube-nya DPMath, dukung terus, jangan lupa di-share juga videonya, semoga semakin bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih, Kak Opi undur diri. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.